Terima kasih saudara. Semangat pagi buat yang ada di New York, US, dan selamat sore buat yang ada di Indonesia. Salam penuaian, salam terobosan. Saudara, terima kasih sekali lagi saya boleh diberikan kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Dan pada hari ini saya akan membahas, kalau ada judulnya, maka yang akan saya bahas adalah percaya pada hatinya Tuhan. Saya pernah dengar sebuah khotbah dan orang pendeta yang menyampaikan khotbah ini menyampaikan satu kalimat yang sangat membekas di hati saya bahkan sampai pada hari ini. Dia itu berkata begini, saudara, kalau kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita itu harus percaya pada hatinya Tuhan. Jadi walau kita belum mengalami pertolongan tangan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, tapi kita harus yakin, seyakin-yakinnya akan kebaikan hati Tuhan. Kebaikan hati Tuhan itu nggak bisa diukur dengan standarnya kita, nggak bisa diukur dengan standar manusia, nggak bisa diukur dengan apa yang kita lihat, tidak bisa diukur dengan apa yang kita rasakan. Waktu kita baik, Tuhan tetap baik. Waktu kita tidak baik, Tuhan baik. Waktu kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Waktu kita kecewa sama Tuhan, waktu kita marah sama Tuhan, Tuhan itu tetap konsisten mengasihi kita. Waktu kita itu dalam keadaan menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, melakukan semua kehendak Tuhan, Tuhan itu nggak membuat semua itu membuat Tuhan itu lebih sayang kepada kita. Tapi juga sebaliknya, saudara, waktu kita itu menjadi anak yang bandel, yang menjauh dari Tuhan, yang tidak melakukan firman Tuhan, kasih Tuhan juga tidak berkurang dalam kehidupan kita. Jadi kasih Tuhan itu tetap tidak tergantung pada apa yang kita lakukan atau pada apa yang tidak kita lakukan. Kasihnya itu udah dibuktikan, saudara, kepada kita semua secara sempurna melalui pengorbanannya di kayu salib, dan tidak ada yang bisa membatalkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih kita kepada Tuhan bisa berubah, tapi kasih Tuhan kepada kita tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Kadang-kadang, saudara, kita nilai hidup kita itu dari sisi kita mengerti nggak ya, atau kita tidak mengerti dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kejadiannya bisa kita mengerti, kita bilang Tuhan baik. Tapi kalau banyak hal yang tidak mengerti apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, bisa nggak kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, saudara? Pada saat kita tidak mengerti dalam banyak hal, sayangnya juga ada anak-anak Tuhan yang akhirnya mempertanyakan kebaikan Tuhan, kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita, saudara, masing-masing lihat pengalaman kita ke hari-hari yang lalu, pengalaman pribadi kita bersama Tuhan ke hari-hari yang lalu, maka ada peristiwa yang dulu kita tidak mengerti, tetapi hari ini kita berkata, oh terima kasih Tuhan, sekarang saya tahu kenapa Tuhan izinkan hal-hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Demikian juga kita dengan hari ini, saudara. Kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang susah, hal-hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan kita, percayalah suatu hari nanti juga kita akan berkata, oh terima kasih Tuhan, sekarang saya tahu maksudnya. Mau itu dalam kehidupan, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam studi, apapun itu, saudara, apapun yang terjadi, yang sekarang ini Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, atau ada masa lalu yang mengecewakan, tapi percayalah, saudara, rintangan apapun yang kita alami hari ini, kita itu tetap harus menjalankan kehidupan kita, walau banyak hal yang tidak kita mengerti. Nah, untungnya, puji Tuhan, di dalam Alkitab juga ada kisah di mana ada perkara yang sangat tidak baik menimpa satu orang yang baik, saudara. Orangnya dikatakan saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Kita tahu, dan saya udah sering juga bahas orang ini adalah bernama Ayub, saudara, ya kan? Ayub itu mengalami kejadian yang benar-benar nggak enaknya itu luar biasa. Dia kehilangan keluarganya, dia kehilangan hartanya, semuanya kehilangan. Sampai istrinya sendiri mengutuki dia, saudara. Istrinya itu sendiri berkata begini, saudara,
Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangin saudara, istrinya sampai berkata begitu. Nah, waktu istrinya berkata kata-kata kalimat yang sangat sangat nggak enak itu, saudara, ya kan, yang mengutuki apa ya, mengata-ngatai Ayub, Ayub masih bisa menjawab kepada istrinya. Ayub menjawab begini, saudara, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, luar biasa sekali. Kalau misalnya apa yang terjadi sama Ayub itu menimpa saya, misalnya ya, belum tentu saya bisa berkata seperti Ayub, saudara. Nah, ayat yang sangat terkenal yang saya tahu, kita semua udah tahu dan sering dengar, dan sudah sering juga kita kutip, ada di Roma 8 ayat 28, berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Nah, pagi ini saya mau kita fokus kepada 3 kata di dalam ayat ini. Tadi dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan, yang pertama, kebaikan. Ya, nanti saya mau fokus kita pada kata ini. Yang pertama adalah kebaikan, kemudian bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang kedua adalah kata mengasihi, dan yang ketiga, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Kata yang ketiga adalah rencana Allah. Jadi pada pagi hari ini, mari kita fokus dari ayat yang terkenal ini. 3 kata ini ada kebaikan, mengasihi, dan rencana, saudara. Nah, kita bahas dulu yang pertama, kebaikan ya. Nah, dikatakan Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Tuhan itu bekerja bukan untuk enaknya hidup kita, bukan untuk kenyamanan kita, saudara. Saudara percaya sampai detik ini Tuhan bekerja buat kebaikan kita, bagaimanapun situasi kita hari ini, keadaan suasana hati kita hari ini, kita dalam keadaan mengerti atau tidak mengerti, dalam keadaan senang atau tidak senang, atau lagi galau, dalam keadaan gampang bersyukur atau lagi susah bersyukur, tapi percayalah saat ini juga, detik ini juga, Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu buat saya dan saudara. Dan Tuhan itu dikatakan bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu dari A sampai Z, everything include di dalamnya, saudara. Walaupun dalam segala sesuatu itu ada yang mengusik rasa nyamannya saya dan saudara. Tapi kita tahu dalam ayat ini, ujung-ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, awalnya mungkin emang nggak nyaman, tapi ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Karena apa, saudara? Karena yang baik belum tentu nyaman, dan yang nyaman itu belum tentu baik. Tuhan izinkan kejadian yang Tuhan izinkan itu kita mengalami kejadian yang perlu kita alami, saudara. Bukan kejadian yang maunya hati kita, saudara, alami. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, dan kita itu menjadi semakin dewasa dalam Tuhan. Dewasa kita di dalam Tuhan itu tidak ditentukan oleh usia kita di dunia ini, oleh ulang tahun kita, tetapi dewasa kita di dalam Tuhan itu ditentukan apakah semakin hari kita itu semakin mirip dengan Tuhan Yesus atau enggak, saudara. Dan biasanya kalau hidup kita itu terus nyaman, terus enak, maka itu tidak akan mendewasakan kita. Tetapi justru yang akan mendewasakan kita adalah kalau hidup kita itu mengalami ketidaknyamanan, mengalami ada tantangan, mengalami ada masalah, dan bahkan firman Tuhan mengatakan kalau kita mengalami penderitaan. Jadi kalau kita dengar khotbah, jangan cuma kita itu mau dengar tentang kemakmuran, diberkati, ya itu betul, saudara, tapi juga harus diseimbangkan, dilandasi pengertian bahwa Tuhan juga memberikan kita penderitaan. Ya, memang ada penderitaan yang harus kita alami karena dosa. Dan kalau penderitaan kita karena dosa adalah jalannya adalah kita harus bertobat dan tidak melakukannya lagi, saudara. Tapi ada juga penderitaan yang seperti Paulus bilang di dalam Filipi 3 ayat 10, Paulus bilang begini, saudara, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Tuhan, dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dengan penderitaannya,
di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, justru dalam masa sulit, kita akan mengenal Tuhan lebih dekat lagi, saudara. Kalau kita hidupnya nyaman, kita itu cenderung untuk menempatkan Tuhan mungkin di tempat yang kedua, ketiga, keempat, keenam, dan seterusnya. Jadi Tuhan itu bukan prioritas, saudara. Tetapi kalau Tuhan izinkan dalam penderitaan, seperti wake up call, kita itu akan mengutamakan Tuhan dan menempatkan Tuhan di urutan nomor satu, menjadi prioritas yang utama dalam hidup kita. Dan akhirnya apa, saudara? Dan akhirnya kita semakin kenal Tuhan, semakin kenal hati Tuhan, semakin merasakan sayangnya Tuhan, mengalami kasihnya Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan kita alami itu secara personal, bukan secara massal, bukan secara kayak grup, kayak cuman kalau di khotbah kita dengar kebaikan Tuhan itu karena kita dengar dari kata orang, dari kesaksian, dari khotbah. Enggak, saudara. Tapi dalam keadaan susah, Tuhan izinkan kita dalam keadaan ada tantangan, dan kita mengalami pertolongan Tuhan, maka kita akan kenal Tuhan itu secara personal, ya. Jadi keadaan susah itu memang akhirnya kita itu mengandalkan Tuhan, saudara. Nah, kalau kita orang yang belum dewasa mengalami yang nggak enak, dia akan selalu bertanya, kenapa, 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 seperti protes terus, saudara. Tapi kalau kita semakin hari semakin dewasa, maka pada saat kita mengalami yang nggak enak, maka kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya pelajari dalam situasi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saya ini, saudara. Amin. Nah, yang kedua tadi, kata yang kedua adalah mengasihi, ya kan? Mengasihi Tuhan. Ayatnya kan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti yang kedua adalah mengasihi Tuhan. Artinya mau nggak mau, suka nggak suka, ngerti nggak ngerti, setuju nggak setuju, kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus sepakat dengan apa yang Tuhan lakukan. Jadi ayat ini dikatakan kan tadi bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini hanya berlaku bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kalau tidak mengasihi Tuhan, ya ayat ini nggak berlaku buat orang tersebut, saudara. Jadi kalau ayat ini mau terjadi dalam kehidupan kita, segala hal mendatangkan kebaikan, maka kita harus mengasihi Tuhan. Karena kata Tuhan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi ayat ini nggak berkata bahwa bagi mereka yang mengerti rencana Tuhan, bagi mereka yang tahu rencana Tuhan. Karena banyak orang bisa mengasihi Tuhan pada saat mereka mengerti dan tahu rencana Tuhan. Tetapi nggak demikian keadaannya, saudara. Oleh sebab itu, pada saat ada sesuatu yang terjadi dan apa yang terjadi itu sangat beda dengan apa yang kita harapkan, dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rencanakan, maka ingatlah di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, Tuhan udah mengingatkan bahwa pikiran Tuhan bukan pikiran kita, jalan Tuhan bukan jalan kita. Dikatakan setinggi langit dari bumi, setinggi itulah pikiran Tuhan di atas pikiran kita, dan jalan Tuhan di atas jalan kita. Jadi kita itu harus tahu bahwa dalam kehidupan kita, Tuhan itu adalah supirnya, saudara, driver yang pegang kontrol dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Dia Tuhan, karena Dia pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Pada saat kita mau tahu semua apa yang Tuhan lakukan, pada saat kita mau mengerti semua apa yang Tuhan lakukan, maka sebetulnya kita sedang mau ambil juga kontrol itu, saudara, dalam kehidupan kita, ya kan? Kita bilang Tuhan ambil alih, tetapi kita selalu protes, artinya kita juga mau ambil alih kehidupan kita, saudara. Tapi kita tahu bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Jadi sekarang kalau kita mengasihi Tuhan, kita itu harus sepakat dengan semua apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, ya kan? Nah, apa tanda nyata kita mengasihi Tuhan? Tanda nyata mengasihi Tuhan, nanti saudara baca sendiri ya, di Yohanes 14 ayat 21. Dikatakan, jika kita mengasihi Tuhan, kita itu akan menuruti segala perintah Tuhan. Karena Tuhan bilang, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Saudara, mari kita terus pegang janji Tuhan, terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan, walaupun rasanya kita tidak mau melakukannya, walaupun melakukan firman Tuhan rasanya berat sekali, susah sekali,
Tetapi pada saat kita berusaha mau melakukan, mau taat, disitulah kita sedang belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan setiap kali kita ada sesuatu yang kejadian yang tidak kita mengerti, tapi kita tetap mau bilang, Tuhan, saya mau tetap percaya kepada Engkau, karena jalanmu dan rencanamu jauh lebih daripada jalanku dan rencanaku. Dan pada saat kita berkata itu dan melakukan itu, kita sedang belajar untuk terus mengasihi Tuhan. Nah, saudara, adalah lebih baik bagi kita untuk tidak mengerti daripada kita tidak percaya. Sekali lagi, saudara, lebih baik kita itu tidak mengerti daripada kita tidak percaya. Karena yang kita butuhkan itu bukan semuanya harus jelas, semuanya harus tahu dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya adalah damai sejahtera. Karena Tuhan bilang, damai sejahtera Tuhan akan memelihara hati dan pikiran kita, saudara. Mau ada damai sejahtera dalam kehidupan kita, saudara, berhentilah untuk selalu mau mencari tahu, mau mengerti Tuhan, dan sehingga akhirnya kita, kalau kita nggak mendapatkannya, kita itu menjadi frustasi, kita menjadi stres dalam kehidupan kita. Dan biarlah selalu kita bilang, Tuhan, saya mau percaya kepada Engkau. Nah, yang ketiga adalah kata rencana. Nah, Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan rencana dan tujuan. Bukan Tuhan yang iseng-iseng, saudara. Bukan Tuhan yang kalau izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita karena dia itu iseng. Tetapi segala sesuatu pasti ada rencananya. Nah, sekali lagi seperti kita kalau lagi setir mobil, lagi drive, kita pakai GPS, pakai Google Drive, atau pakai Waze, kemudian kita keluar jalur, saudara, maka GPS itu akan selalu memberikan alternate road kepada kita untuk kembali ke jalur yang benar supaya kita bisa sampai kepada tujuan. Nah, demikian juga dengan kita. Kita kadang suka nggak taat, kita suka jatuh lagi dalam dosa, kita suka keluar dari jalurnya Tuhan lagi, tapi Tuhan itu dengan kasih-Nya, dengan kuasa firman-Nya akan terus bawa kita kembali ke jalurnya agar kita sampai pada tujuan, agar rencananya terjadi dalam kehidupan kita semua, saudara. Tuhan bisa aja rubah keadaan kita, yang kadang kita bilang, kok saya itu sial banget ya, saya itu udah jatuh, tertimpa tangga, kok sial lagi, kok kecewa lagi. Tuhan bisa ubah itu semua, saudara. Tetapi percayalah kalau Tuhan belum ubah semua itu, suatu hari kita tahu bahwa ada rencana Tuhan yang pasti rencananya itu mendatangkan kebaikan, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan rencana dan tujuan. Dan rencana Tuhan yang terbesar buat saya dan saudara adalah kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu dijelaskan di Roma 8 ayat 29, ayat selanjutnya, saudara. Saudara baca sendiri. Ternyata tujuan Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kita kebaikan. Emang kita pasti ada saatnya kita diberkati, betul, saudara. Tapi itu bukan tujuan utamanya. Bukan supaya kita semakin omset kita naik, betul, mungkin itu terjadi, tapi itu bukan tujuan utamanya. Mungkin kita pikir, oh mungkin untuk karir saya semakin naik, ya kan? Mungkin itu betul kita mendapatkan, tapi itu bukan tujuan utamanya. Karena tujuan utamanya dikatakan adalah supaya kita itu menjadi semakin serupa dengan gambaran anaknya. Dan inilah rancangan terbesar Tuhan buat saya dan saudara. Tuhan mau orang lain yang belum percaya Tuhan itu melihat kita seperti bisa jadi baca firman Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Walaupun mereka belum baca Alkitab, tapi mereka bisa melihat firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Nah, itu adalah goal-nya, itu adalah tujuannya, saudara. Karena sebenarnya orang-orang di luar sana, saudara, orang-orang di dunia ini, mereka itu begitu rindu untuk kenal Tuhan yang benar, kenal Tuhan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, gimana caranya? Yaitu melalui kita yang mau selalu tunduk dan takluk, walaupun pada saat kita nggak mengerti, kita mungkin apa yang Tuhan izinkan terjadi pada kita saat ini, tapi kita mau selalu tunduk dan takluk pada kehendak Tuhan, dan mengakui rencana dan pikiran Tuhan itu memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan kita.
Sehingga akhirnya, saudara, pada saat kita setiap hari mau taklukkan diri kita di hadapan kebenaran firman Tuhan, akhirnya kita itu semakin hari diubahkan karakter kita, sifat kita, cara berkata kita, cara tingkah laku kita, cara kita menjalani hidup sehari-hari, baik ada yang melihat atau maupun tidak ada yang melihat, dan kita itu akan menjadi semakin baik, semakin baik, semakin baik. Hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Today is going to be better than yesterday, and tomorrow is going to be better than today, saudara. Dan akhirnya orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka akan bisa melihat bahwa benar ada Tuhan yang hidup, yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, nyata dalam kehidupan kita. Dan kabar baiknya, saudara, Tuhan itu nggak nuntut kita itu bisa berubah secara langsung, saudara. Karena perubahan itu adalah suatu proses yang harus kita jalani hari demi hari, saudara. Melalui proses-proses inilah kita berubah, saudara. Jadi kita berubah nggak bisa secara instan, atau mungkin kita ditumpangin tangan oleh pendeta berubah, enggak, saudara. Tetapi sedikit demi sedikit, step demi step, langkah demi langkah, tapi pasti kita akan berubah, saudara. Hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik daripada hari ini. Dan firman Tuhan berjanji di Filipi 1 ayat 6 berkata, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau Tuhan izinkan ada sesulit apapun keadaan kita hari ini, frustasi, kita nggak bisa melakukan apa-apa, mungkin untuk keluarga kita yang ada jauh di Indonesia mengalami sesuatu, tapi percayalah, Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya ini, saudara. Walaupun kita nggak bisa lihat, kita bilang, masa sih Tuhan bisa membawa hasil yang baik daripada segala sesuatu yang kita alami? Ingat lagi, saudara, pada saat kita belum melihat pertolongan tangan Tuhan, kita harus percaya kepada hati Tuhan, saudara. Percaya kepada kebaikannya. Pada saat kita belum lihat pikirannya, kita belum lihat rencananya, campur tangannya, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, tapi kita bisa tetap percaya dan kepada hatinya Tuhan, dan janjinya yang luar biasa kepada kita pada hari ini berkata, semuanya pasti mendatangkan kebaikan untuk membuat kita semakin hari semakin mirip dengan Tuhan, gambaran anaknya itu, saudara. Dan janji ini udah cukup, saudara, jauh lebih daripada cukup untuk kita percaya kepada hati Tuhan. Amin. Jadi sharing saya pada pagi hari ini, Roma 8 ayat 28, 3 kata, saudara, kebaikan, kemudian apa tadi, saudara, mengasihi, dan rencana Tuhan. Kita renungkan terus itu, dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya percaya semakin hari kita akan semakin mirip dengan Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.